Oke, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel saya, channel Miftahun Ni'am. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya kepada Bapak Ibu semuanya, sehingga Bapak Ibu bisa beribadah setiap hari, bisa bersosialisasi dengan tetangga, dengan keluarga, dan juga beribadah dengan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Bapak Ibu, semoga Allah berikan rizki yang melimpah serta berkah sehingga bisa melaksanakan haji dan umroh di Baitullah Mekah wal Madinah. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam periode haji itu sepertinya bagi orang Indonesia itu lumrah dalam hal mereka sebelum dan sesudah berangkat haji itu menyiapkan atau memberikan oleh-oleh kepada keluarga, kepada sanak famili, kepada tetangga, dan kepada sahabat-sahabat mereka di Indonesia atau di tanah air. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana tips berbelanja ketika di musim haji, terutama untuk membeli oleh-oleh. Tempatnya di mana dan bagaimana cara mendapatkan harga yang murah dan lain sebagainya akan kita bahas pada video kali ini. Sebelum kita memulai video kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Miftahun Ni'am. Saya adalah jamaah haji tahun 2024 dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Dan juga saya berstatus jamaah non-KBIH atau biasa disebut juga jamaah haji mandiri. Jadi tidak ikut KBIH. Playlist cerita haji saya di tahun 2024 saya sudah taruh di atas sini, dan juga playlist tentang jamaah haji non KBIH atau haji mandiri yang mungkin Bapak Ibu berencana berangkat haji di tahun ini dengan non KBIH atau haji mandiri juga bisa menyimak tips-tips saya di playlist di atas ini juga. Bagi Bapak Ibu yang berkeinginan juga untuk melaksanakan haji tahun ini dan ingin langsung berangkat bisa tahun ini, karena biasanya kalau mendaftar haji yang reguler itu bisa menunggu 20-30 tahun. Nah, kali ini saya ada info untuk Bapak Ibu yang berkeinginan untuk bisa berangkat haji tahun ini, bisa ikut paket haji Furoda yang infonya sudah saya tampilkan di link di bawah. Dan juga Bapak Ibu yang berkeinginan untuk berangkat umroh di tahun 2025 dan tahun 2026 juga ada infonya di bawah sini. Sebelum kita mulai juga, saya mengingatkan jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe video ini dan sebarkan video ini kepada teman-teman Bapak Ibu. Semoga mereka juga bisa diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala untuk bisa berangkat haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja. Ada beberapa tempat yang bisa Bapak Ibu pilih nantinya ketika mau menjalankan ibadah haji. Itu tempat yang bisa saya rekomendasikan untuk Bapak Ibu membeli oleh-oleh yang dalam arti ini bisa pakaian, bisa makanan, bisa barang-barang apapun, souvenir, gift, dan lain sebagainya yang biasa dibeli oleh para jamaah haji ketika mereka berhaji dan dibawa pulang untuk saudara-saudara mereka di tanah air. Pilihan pertama, Bapak Ibu bisa beli di Saudi. Biasanya kalau haji itu kan kedua kota ya, kota Mekah dan kota Madinah. Ketika di Mekah itu pilihannya itu banyak. Yang pertama itu kan yang pasti kelihatan itu biasanya adalah di sepanjang hotel. Nanti kalau hotel Indonesia itu pasti akan diserbu oleh banyak para pedagang-pedagang, baik itu pedagang makanan, pedagang baju, dan lain sebagainya. Itu pasti akan mereka berdatangan ke situ karena mengetahui bahwa orang Indonesia itu biasanya kalau berangkat haji itu pasti uang sakunya banyak. Itu yang umum ya. Nah, jadi Bapak Ibu dengan mudah bisa menemukan barang-barang untuk dijadikan oleh-oleh itu di sekitar hotel juga biasanya sudah banyak yang jualan setiap ba'da subuh sama maghrib biasanya. Tapi lebih ramai kalau ba'da subuh sih.
Kemudian kalau Bapak Ibu ke Masjidil Haram itu juga di depan Masjidil Haram, di depan pintu utama, itu kan dia ada clock tower yang menara jam itu. Nah, di bawahnya itu adalah mall-mall. Nah, itu juga biasanya dijadikan sasaran untuk jamaah haji Indonesia berbelanja oleh-oleh di situ. Nah, jadi juga bisa belanja di situ, itu juga saya rekomendasikan. Itu termasuk kalau pinter-pinter milih barangnya yang bagus, yang sesuai dengan harganya, tidak overpriced, tidak kemahalan, itu banyak di situ. Selanjutnya, selain di situ juga bisa di sepanjang jalan ketika Bapak Ibu nanti haji, itu biasanya hotelnya itu tidak bisa ditempuh dengan berjalan kaki langsung, tetapi harus menggunakan bus. Nah, sebelum menuju ke bus itu juga biasanya kalau dari arah Ajiat, Ajiat itu juga biasanya ada toko-tokonya di Jalan Ajiat, kemudian di Jalan Ghazah yang arah utara. Kalau Jalan Ajiat itu kan arahnya tenggara ya, tenggara Masjidil Haram. Kalau kalau Ghazah itu arahnya ke utara. Itu nanti ada Masjid Jin nanti ke utara lagi masih ada pertoko-tokoan itu juga banyak dan juga cenderung cukup murah kalau di situ untuk membeli oleh-oleh juga bisa. Kemudian kalau mau beli makanan-makanan yang khas, yang roti-roti atau coklat-coklat yang saya rekomendasikan dan murah kalau mau beli banyak, itu adalah di Bin Daud. Di Bin Daud itu banyak cabang-cabangnya di Mekah, di Mall Masjidil Haram itu juga banyak. Nanti tanya aja Bin Daudnya arah mana. Nah, kalau di Bin Daud nanti bisa cari makanan-makanan yang memang khas dan tidak ada di negara kita yang hanya ada di Saudi. Nah, itu saya rekomendasikan. Dan belinya jangan cuma satu, tapi kalau bisa satu pak, kalau ini konsep konteksnya adalah makanan ya, roti ya, itu beli satu pak nanti lebih murah dapatnya. Satu pak mungkin isinya entah 12, entah 20, itu akan jauh lebih murah daripada beli yang satuan. Kemudian kalau mau beli baju, saya sarankan itu kalau mau pergi agak sedikit ke luar dari kota tapi masih berada di kota Mekah, yaitu pusatnya di Pasar Kakiyah. Pasar Kakiyah ini istilahnya kalau kita di Indonesia seperti pasar Tanah Abangnya lah istilahnya. Itu ramai grosiran-grosiran dan katanya juga pedagang-pedagang yang di sekitar Masjidil Haram, toko-tokonya itu juga kulakannya itu dari Pasar Kakiyah. Jadi insya Allah ini jauh lebih murah. Dengan catatan belinya juga grosir, tidak satuan. Kalau mau beli peci, pecinya juga jangan beli satu. Kalau bisa beli 20, 10, 12, seperti itu. Itu dijamin pasti lebih murah. Kemudian kalau tas yang ada brandingnya Saudi Arabia, terus Haji, Mekah, Madinah, seperti itu juga lebih murah ketika beli di Pasar Kakiyah dengan harga grosir tentunya. Pembeliannya juga grosir. Seperti itu. Lokasi Pasar Kakiyah juga tidak terlalu jauh. Kalau mungkin naik taksi sekitar 10-15 menit itu sudah sampai. Tapi kalau naik Mekah bus itu bisa sampai 30 menit lebih. Karena rutenya yang agak muter-muter. Videonya saya belanja di Pasar Kakiyah juga saya akan tampilkan di sini. Kemudian itu tadi adalah referensi di Makkah. Kalau Bapak Ibu bisa memberikan tambahan referensi belanja oleh-oleh yang murah di Makkah, boleh tulis di kolom komentar. Kemudian kalau di Madinah itu ada di Taiba Mall. Taiba Mall itu ada di jalan depan gate 333 kalau tidak salah, Masjid Nabawi kalau di Madinah. Kemudian kalau mau belanja baju-baju, gamis-gamis itu sepanjang Kuba Street. Jadi dari Masjid Nabawi nanti ada arah Masjid Kuba. Nah, itu disebut sebagai Jalan Kuba atau Kuba Street. Di sepanjang Jalan Kuba itu akan banyak toko-toko di kanan kiri. Videonya juga sudah ada di channel saya. Nah, itu juga bisa dijadikan referensi tempat berbelanja yang murah dan cenderung bagus lah kualitasnya, boleh dibilang. Kemudian juga di sepanjang jalan menuju Masjid Nabawi itu juga akan banyak toko-toko sama seperti ketika di Makkah di dekat hotel itu juga ada toko. Tapi
toko-tokonya itu lebih tertata, lebih rapi kalau di Madinah. Kemudian di Bin Daud di Madinah juga ada Bin Daudnya. Itu kalau tidak salah juga dekat dengan Taiba Mall. Lupa saya lokasinya. Yang jelas ada di sekitar Taiba Mall atau depan gate 333. Seperti itu. Kalau belanja di Saudi Arabia, ini saya juga menceritakan pengalaman saya pribadi. Harganya mungkin banyak yang overpriced dengan kualitas yang biasa saja. Artinya kalau kita mengeluarkan uangnya itu lebih banyak, kualitas yang kita dapatkan itu biasa saja. Tidak seperti kualitas yang kita dapatkan ketika kita belanja produk fashion terutama ya, ketika kita belanja di Indonesia. Pengalaman saya sebagai pengusaha konveksi itu juga sedikit-sedikit bisa melihat jahitan yang bagus dan jahitan yang kurang bagus itu seperti apa. Dan menurut saya jahitan di Indonesia itu sangat lebih bagus daripada jahitan di Arab Saudi. Entah produksi mana, produksi Pakistan, India, atau China, itu jelas lebih bagus yang produksi Indonesia. Kalau menurut saya. Tapi kalau kualitas harganya itu sudah, katakanlah kalau dirupiahkan itu 500.000 ke atas, nah itu bagus. Bagus lah, bisa dikatakan bagus. Kalau untuk yang di produk yang di Saudi Arabia. Tapi kalau yang menurut saya di bawah 500.000 rupiah harganya, masih lebih bagus produk yang dari Indonesia kalau kita hadapkan head to head kan produk Indonesia yang 500.000 sama produk Saudi yang 500.000 itu akan jauh lebih bernilai yang produk Indonesia kalau menurut saya. Kemudian kekurangannya ketika kita beli di Saudi Arabia nanti kalau kita beli banyak, jumlahnya banyak dan juga barangnya itu besar volumenya, nanti kita juga akan bingung bawanya gimana caranya. Karena kalau koper besar itu kan ada kapasitasnya maksimal berapa, koper kecil juga ada kapasitasnya. Nggak mungkin kita nenteng koper 2 terus tambah ransel 2 gini kan juga itu akan merepotkan diri kita sendiri. Kalau mau dikirim bisa nggak Mas? Bisa juga kalau mau dikirim dari Saudi Arabia menuju ke rumah kita di Indonesia langsung itu juga bisa. Tapi prosesnya juga lama. Pengalaman teman saya kemarin ngirim itu kalau dari Saudi sampai ke Indonesia itu waktunya 1 bulan baru nyampe rumah. Kemudian biayanya itu ini pakai pos kargo ya. Pos kargo yang di Saudi itu mereka sudah kerjasama mungkin biayanya itu per kilonya bisa 100.000 rupiah. Kemarin juga saya ngelihat pos kargo ini ngelayani ketika banyak pembeli yang di pasar Kakiyah Mekah. Itu sudah ada counternya sendiri. Mereka bikin counter di basementnya pasar Kakiyah. Ada di video saya juga ada. Nanti bisa dicek. Nah itu saran saya kalau mau beli barang-barang di Saudi itu adalah barang-barang yang kecil-kecil, yang original, yang itu hanya bisa kita dapat di Saudi Arabia. Karena seperti yang kita katakan tadi, banyak dari produk Saudi yang dijual di Saudi Arabia itu kebanyakan adalah made in China, made in Pakistan, made in Bangladesh, made in India. Jadi kalau saran saya kalau beli itu yang hanya bisa didapatkan ketika di Saudi. Kalau barang-barangnya hanya brand merek buatan Cina, mungkin ada kemungkinan juga bisa kita temukan di Indonesia yang harganya hampir sama, bahkan lebih murah ketika kita di Indonesia. Seperti itu. Nah, itu adalah yang pertama ketika kita membeli oleh-oleh di Saudi Arabia. Pilihan yang kedua, kita juga bisa beli oleh-oleh ketika haji itu di asrama haji. Sebelum keberangkatan kita ke Saudi Arabia, kita kan dikumpulkan dulu di asrama haji. Kalau saya dulu kumpulnya di asrama haji Donohudan, Boyolali atau Solo. Nah, di situ itu banyak yang jualan. Barang-barangnya juga sama, ada boneka, ada kurma, ada coklat, ada gamis juga ada. Semuanya lengkap. Dan itu bisa kita beli ketika kita datang pertama di asrama haji, kita beli pesan apa ini itu, nanti kita bayar setelah kita pulang dari Saudi baru bisa kita bawa sendiri juga bisa ketika pemulangan.
Atau kalau tidak mau ribet bawa-bawa, mereka juga bisa mengirimkan langsung ke alamat kita, alamat rumah kita. Maksudnya seperti itu. Jadi kita no worries, tidak ada kekhawatiran, langsung barang sampai rumah, kita juga santai saja, sudah diterima oleh orang rumah, nanti diatur supaya bisa dibagi-bagikan kepada sanak saudara. Seperti itu. Monggo silakan Bapak Ibu pilih yang mana. Kemudian saran saya yang ketiga, ini juga yang saya lakukan. Saya sebelum berangkat dan juga setelah berangkat kepulangan itu juga beli oleh-oleh terkait dengan haji umroh, itu beli di marketplace. Entah itu Shopee, entah itu Tokopedia. Nah, itu keuntungannya ini kita lebih santai. Kita ketika sebelum berangkat bisa order dulu di Shopee, atau selama kita di Arab Saudi nanti juga bisa order, oh butuh apa ya untuk oleh-oleh, beli ini, beli ini, beli kurma, beli kacang almond. Lah itu nanti belinya aja di marketplace. Menurut saya ini lebih mudah dan lebih santai dan juga lebih simpel menurut saya. Dan juga harganya cenderung lebih murah kalau di marketplace. Kalau tidak percaya boleh dicek di barang-barang yang saya rekomendasikan, listnya berada di deskripsi di bawah. Silakan dicek. Harganya lebih murah, kemudian produknya juga relatif lebih sama ya. Kalau kita ini Indonesia dan Saudi itu sama-sama berakrab dengan produk made in China, seperti tas, seperti apalagi tasbih digital, itu kan banyak-banyak produk-produknya adalah made in China yang distorkan ke Indonesia juga, distorkan ke Saudi juga. Jadi menurut saya akan lebih hemat tenaga dan juga hemat pikiran itu ketika kita berbelanja di marketplace ketika berada di Indonesia saja. Karena kalau kita nanti di Saudi Arabia, ya kita hanya fokus untuk beribadah, untuk melaksanakan haji, untuk melaksanakan wajibnya, rukunnya, bahkan bisa sunnahnya. Seperti itu alangkah baiknya kalau saran dari saya. Kalau Bapak Ibu ada yang punya saran terkait dengan tips berbelanja untuk keperluan oleh-oleh haji, bisa Bapak Ibu tulis di kolom komentar di bawah. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah Ta'ala memberikan rezeki bagi kita untuk beribadah haji dan umroh di Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.